pagi anak-anak ibu. Nah, salam sehat dan salam sejahtera buat anak-anak ibu semua dan buat kita semua ya anak-anak ibu. Semua dalam keadaan sehat-sehat kan? Nah, jadi harapan ibu juga kita ada dalam keadaan sehat-sehat semua dan diberkati oleh Tuhan. Nah, tema kita pada hari ini yaitu peran teman bagi perkembanganku. Nah, tentu saja anak ibu, peran teman itu bagi perkembangan bagi diri kita sangatlah penting, karena pada dasarnya kalau kita hidup di dunia ini tidak boleh sendiri, kita tidak boleh. Nah, kita lihat ini ada sedikit tadi materi kita. Dalam perjalanan hidup, setiap individu tidak dapat berkembang sendirian. Tentu saja ya, kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup tanpa orang lain, tanpa teman. Pasti kita akan hidup bersama dengan orang lain dan dapat mengembangkan pribadi masing-masing, dan istilahnya kita bisa hidup bersama-sama dengan teman kita. Nah, kita lihat kehadiran teman menjadi faktor penting yang menganugerahi sebagai aspek perkembangan diri, baik dari segi emosional, sosial maupun intelektual. Teman tidak hanya menjadi tempat bagi cerita, tetapi juga sumber motivasi, inspirasi, dan dukungan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ya, tentu saja ya, ada teman ini bisa kita bertukar pikiran antara satu dengan yang lain, bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain, dan saling berbagi dengan istilah ada perasaan kita sedih, teman dapat menghibur kita dengan sebaik mungkin. Nah, jadi di sini teman itu sangat berperan bagi kehidupan kita semua ya. Jadi kita lihat lagi dalam kehidupan berbagai tantangan kehidupan ya. Melalui interaksi dengan teman, seseorang dapat belajar tumbuh dan membangun karakter yang lebih baik ya. Jadi di sini juga dapat teman ini juga istilahnya ada dua poinnya, teman yang sejati dan teman yang tidak sejati. Kalau disebut teman yang sejati, nah ini dia bisa seseorang itu dapat belajar, bertumbuh dan membangun karakter kita menjadi lebih baik ya. Nah, jadi kita sebelum kita mengawali nanti pelajaran kita ini, kita speaking dulu biar nanti kita dapat istilahnya belajar dengan lebih semangat, lebih bergairah, dan lebih bermotivasi bagi kehidupan kita masing-masing ya. Kita mulai dulu speakingnya. Oke, sama-sama kita ya. Selamat pagi anak-anak ibu. Hahaha, huhuhuhu, asik asik, yes. Nah, ini adalah gerak ice breaking kita tadi. Nah, semoga nanti di dalam ice breaking kita ini kita lebih semangat, bermotivasi dalam mendengarkan pelajaran ataupun pengarahan dari ibu yang tadi adalah yang disebut tema kita, peran teman bagi perkembangan diriku sendiri. Jadi ini semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak ibu menjadi lebih baik. Nah, kita bernyanyi, kita berdoa dulu ya nak ya. Kita berdoa dulu. Oke, marilah kita buat tanda salib kita. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa dan membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami telah dapat berkumpul bersama di ruangan ini bersama dengan anak-anak didik
sebentar lagi kami akan mempelajari materi kami itu ya Bapak, yaitu tentang peran teman bagi perkembanganku. Semoga teman ini dapat bermanfaat dan dapat mengembangkan kehidupanku di dalam kehidupanku. Semoga teman saya ini dapat berbagi kesimpulan yang baik menjadi lebih baik bagi perkembangan diriku. Bapak di surga, kami tidak bisa hidup di dunia ini dengan sendiri, tapi kami harus bisa hidup bersama dengan orang lain, khususnya untuk teman kami. Banyak salah dosa yang kami berbuat ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya Engkau dapat memaafkan dosa-dosa kami, sehingga kami dapat layak dan pantas hidup berkenan bersama dengan Engkau. Inilah doa kami ya Bapak, kami panjatkan kepadamu melalui nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita bernyanyi dulu ya nak ya. Kita sama-sama bernyanyi. Lagu kita adalah Kau Sahabatku. Sama-sama kita bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam satu Oke, mari kita bernyanyi dulu ya anakku ya. Lagu kita adalah Kau Saudaraku. Kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, terima kasih. Inilah tadi lagu kita nakku. Jadi lagu kita ini itu menyatakan supaya kita dapat bersaudara antara satu dengan yang lain, dan kita tidak dapat akan dipisahkan oleh siapapun. Nah, jadi di sini persaudaraan itu di dalam lagu ini adalah sangat penting bagi kehidupan kita semua. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita harus bersaudara dengan orang lain dan tidak boleh istilahnya ada yang di antara anak-anak ibu ini yang tidak cakapan, ada yang istilahnya bahasa kita tekot-tekot, itu tidak bisa ya. Jadi haruslah kita bersaudara semua. Jadi baik pun itu kita ada perbedaan agama, suku, ras dan lain-lainnya, kita tidak boleh istilah tidak bersaudara. Semua kita bersaudara supaya cinta kasih Tuhan itu selalu ada pada diri kita dan dapat mengembangkan pribadi kita menjadi lebih baik ya. Jadi maksud dari kata lagu ini tadi, lagu kita ini tadi, kita harus bersaudara, seiman dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, bergandeng tangan dengan Tuhan, dan berjalan dalam terang kasih Tuhan bersama-sama.
teman dalam perkembangan diri seseorang, ya. Jadi ini maksudnya tadi peran teman kamu itu dalam perkembangan dirimu, ya. Seseorang itu disebut diri kita sendiri. Bagaimanakah peran teman itu di dalam perkembangan dirimu sendiri? Nah, tentunya saja banyak, ya. Kalau memang temanmu itu baik, nah, tulus dengan berteman dengan diri kita, pasti ya banyak, ya. Ya, ini ada katanya tadi hubungan emosional. Nah, maksudnya di sini kalau disebut hubungan emosional ini kalau saya rasa emosional gampang marah, ya. Jadi di sini maksudnya kita itu tidak boleh gampang marah, ya. Jadi istilahnya kalau kita lagi emosional, itu teman itu istilahnya mendukung kita supaya jangan gampang marah, ya. Jadi di sini sumber motivasi. Nah, teman ini termasuk itu adalah sumber motivasi bagi kehidupan kita masing-masing, bagi perkembangan kita masing-masing. Istilahnya teman yang sejati ini dapat membuat kita, istilahnya kalau kamu mendapatkan kesedihan, mendapatkan istilahnya ada perasaan yang tidak enak, jadi teman kamu ini bisa dapat memberikan motivasi supaya kamu itu tidak sedih lagi, dan dapat istilahnya memberikan hiburan kepada temannya. Itulah yang disebut tadi teman yang dapat memberikan perkembangan diri bagi diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, pengaruh terhadap kebiasaan dan perilaku, ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat. Nah, ini dapat juga mempengaruhi terhadap kebiasaan dan perilaku kita. Perilaku ini biasanya ada dua, ada perilaku yang tidak baik, ada perilaku yang baik, perilaku yang positif dan negatif. Nah, pada umumnya yang diminta di sini peranan seorang teman dalam perkembangan diri kita itu ya dalam hal yang positif, ya. Nah, teman kita itu kapan saja pun siap membantu kita untuk perkembangan diri kita, ya. Itu yang disebut tadi teman yang baik, ya. Nah, jadi di sini kita lihat lagi peningkatan kemampuan sosial. Nah, jadi adanya teman ini yang suka membantu kita, yang suka menolong kita, jadi kita kadang-kadang istilahnya dapat meningkatkan kemampuan kita itu, kemampuan sosial kita itu menjadi lebih baik. Contoh misalnya, ya, kalau misalnya ada pelajaran kamu yang tidak kamu ketahui, kamu tanya temanmu apa maksudnya ini, kawan. Jadi dia akan memberitahukan, bilangnya maksudnya seperti ini. Jadi itu adalah salah satu peningkatan kemampuan kamu itu menjadi lebih baik dan sosial, ya. Nah, jadi keempat ini peran seseorang teman dalam perkembangan diri ini nanti ini sangat diutamakan bagi perkembangan hidup kita masing-masing. Dari sisi emosional, sumber motivasi, pengaruh terhadap kebiasaan dan perilaku, peningkatan kemampuan yang sosial, ini sangat diutamakan bagi perkembangan diri anak-anak itu, ya. Perkembangan diri kalian semua, ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini juga ada lagi peran seorang teman itu dalam perkembangan diri seseorang, itu sambungan yang tadi, nah, pembelajaran dan pertukar ide. Nah, ini sering terjadi istilahnya, ya. Teman itu dia siap istilahnya memberi dukungan kepada diri kita. Contohnya misalnya kan, kalau misalnya kamu mendapat masalah, kamu bisa berkomunikasi dengan teman kita ini, dengan temanmu, kamu dapat istilahnya berinteraksi, bertukar pikiran dengan dia, bertukar ide dengan dia, istilahnya kalian itu saling membantu antara satu dengan yang lain. Jadi ini sangat diharapkan juga
kedua, membantu menghadapi tantangan hidup, ya. Ini yang seperti yang Ibu bilang tadi, peran teman ini di dalam kehidupan kalian itu dia dapat membantu, baik itu dalam suka, baik itu dalam duka, dia dapat membantu kehidupanmu dengan sebaik mungkin, ya. Di dalam hal istilahnya ada senangnya, ada tidak senangnya, dia juga dapat membantu dalam segala hal mengembangkan diri kita sendiri. Nah, jadi yang ketiga, membangun rasa percaya diri. Ini juga sangat penting. Nah, ada memang teman kita ini istilahnya teman yang baik. Dia istilahnya buat sesuatu sehingga kita percaya diri untuk memaparkan hasil kita di sekolah, baik di rumah, ya. Ada juga teman kita ini, ya, istilahnya mau membantu untuk perkembangan diri kita, supaya memberikan support, memberikan dukungan, motivasi supaya kamu itu dapat menjalankan tugas kamu dengan rasa percaya diri, ya. Jadi ini juga adalah termasuk salah satu perkembangan diri untuk anak-anak ibu, ya. Jadi semua ini dapat kamu laksanakan dengan baik, ya. Nah, kita lihat, ya, ini lihat ada gambar. Ini tadi yang dibilang tadi persaudaraan. Ada gambar di sini, mereka ada laki-laki, ada perempuan, mereka bersahabat dan dengan temannya. Nah, di sini ada perbedaan persahabatan dengan teman, ya. Ada perbedaan persahabatan dengan teman. Bisa kita lihat perbedaan sahabat dan teman. Di sini yang poin pertama kita lihat, sahabat ada setiap saat, tapi teman hadir sesaat. Nah, di sini bisa kita lihat itu yang disebut tadi, sahabat ada setiap saat. Ini maksudnya adalah sahabat yang sejati. Kapan saja pun dia siap untuk menghibur kita, baik itu suka, baik itu duka, ya. Jadi inilah yang disebut tadi persahabatan yang perbedaan persahabatan dengan teman. Tapi teman itu belum tentu sejati, katanya, ya. Teman itu di sini disebut tadi teman, tapi teman ada sesaat. Berarti di sini kalau kita lihat, kalau teman itu ada sesaat, katanya, ya, apabila dia perlu dia datang untuk kamu, apabila dia tidak perlu dia menjauh dari kamu. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa teman ini, kalau di sini kita lihat berarti teman itu ketika kamu mendapatkan kegembiraan dia ada di posisi kamu. Tapi ketika dia tidak mendapatkan kegembiraan, ketika kamu tidak mendapatkan kegembiraan, dia jauh dari diri kamu. Itu yang disebut tadi di sini. Tapi teman hadir sesaat, dia hanya sesaat saja datang, ya. Beda dengan yang kita sahabat ada setiap saat. Itu disebut adalah sahabat yang sejati. Kapan saja pun dia ada selalu bersama. Dan poin yang kedua, sahabat selalu mempunyai solusi, tetapi teman hanya basa-basi. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulannya, sahabat selalu mempunyai solusi. Istilahnya itu, kalau kalian itu mempunyai permasalahan, dia pasti akan memberikan solusi untuk kamu. Bagaimana permasalahan temannya itu bisa diselesaikan dengan baik. Contoh misalnya, ya, ada misalnya di antara kalian, ya, seperti pengalaman ibu kemarin, ada siswa kita dia katanya menangis dan dia sedih gara-gara katanya orang tuanya itu membeda-bedakan dia dengan si kakaknya.
Jadi pernah kebetulan ibu wali kelasnya, jadi saya panggil dia karena dia menangis sedih murung di sekolah. Saya panggil, apa yang permasalahan kamu itu. Jadi dia bilang begini, orang tua saya, mama saya ibu selalu membeda-bedakan saya dengan kakak saya. Kenapa kamu katakan seperti itu? Perbedaan dalam hal apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ini? Jadi katanya begini, kalau saya minta uang bu, tapi mama saya ngomel-ngomel bahkan tidak dikasih. Tapi kalau kakak saya minta uang itu langsung dikasih. Bukan, mungkin nak di saat kamu minta uang, kebetulan uang orang tua itu tidak ada. Di saat kakak minta uang, kebetulan orang tua itu punya simpanan uang. Jadi bukan beda-beda. Ibu juga punya anak tiga perempuan. Cara-cara mendidik ibu dengan anak ibu yang ketiga itu berbeda. Jadi di situ dia berprinsip mungkin sedikit dia menerima apa yang ibu sampaikan tadi kepada dia. Jadi itulah istilahnya tadi yang disebutkan ya, bukan ada perbedaannya. Nah jadi di sini bisa kita lihat, tetapi teman itu hanya basa-basi ya. Banyak juga kawan kita itu seperti itu ya aku ya. Istilahnya giliran kegembiraan itu begini, mengucapkan bahasa yang cukup meriah. Di saat kami istilahnya mendapatkan kesalahan, dia tidak ada pada dunia muslim ya. Nah, jadi kita lihat lagi yang ketiga, sahabat siap dengan kritikan teman, hanya suka memuji. Kalau sahabat itu istilahnya dia siap untuk menerima kritikan demi membangun kebaikan sahabatnya tadi. Contohnya, misalnya kalau ada misalnya orang kawannya ini mempunyai masalah dengan orang tua, istilahnya sahabatnya itu bilang kamu tidak boleh seperti itu. Kalau orang tua itu tidak boleh dibantah, orang tua itu tidak boleh dibantah dan segala macamnya. Itu adalah salah satu kritikan buat temannya tadi. Tapi kritikan sahabatnya ini tadi adalah demi membangun dan memotivasi kebaikan si anak ini tadi, dan temannya tadi. Dia demi membangun moral atau akhlak si anak ini tadi, supaya si teman ini tadi jangan melawan orang tuanya. Salah satu kritikan itu adalah salah satu kritikan yang membangun motivasi temannya tadi. Tapi di sini teman hanya suka memuji. Oh, misalnya dia mendapatkan usaha, iya memang kamu harus begini, kamu memang baik, kamu iya orang tua kamu itu salah, dia memuji. Nah, padahal dalam kata hatinya istilahnya kalau namanya kita melawan orang tua misalnya itu sudah salah ya. Nah, jadi di sini maksudnya kalau memang betul-betul kamu sahabat yang baik, kamu harus bisa menerima kritikan dari sahabatmu demi membangun motivasi kehidupan kita masing-masing. Nah, yang poin keempat, sahabat tak punya alasan, tapi teman banyak alasan ya. Sahabat tak punya alasan, tapi teman punya alasan. Contoh misalnya, saya aku ada sahabat sejati saya. Ya, itu teman saya waktu di kuliah bahkan sekarang ya. Misalnya kami itu saling membantu, itu anak Lampung ya. Ibu udah kepala sekolah dia Ibu Magdalena Guru Singa. Mungkin ada yang kenal, ada yang anak ibu ini anak Lampung. Itu dari dulu nak, mulai ibu kenal dia di waktu kuliah di IPI, terus lanjut ke STP. Nah, sampai sekarang dia adalah, ibu anggap dia ada sama seperti saudara kandung saya, bahkan teman sejati saya. Kenapa ibu katakan seperti itu nakku? Sekarang pada umumnya mencari teman sejati itu, sahabat sejati itu susah ya.
Jadi saya lihat ketika saya membutuhkan waktu dia, dan ketika saya ada membutuhkan sesuatu, dia siap untuk menolong ibu, ya, siap. Kami ingat dulu waktu kami masih lajang di Kabupaten Deli. Nah, saya tidak punya uang, dia mau memberikan uang dengan pinjaman. Kami minjam, dia yang minjam, kami yang memakai duanya. Jadi istilahnya seperti itu. Siap kapan saja pun teman itu menjadi, dia tidak punya alasan untuk saya tidak bisa. Kemanapun saya, istilahnya ini, tolonglah saya mendapatkan kesusahan, carikanlah saya solusi. Dia langsung itu mau membantu saya. Jadi saya juga seperti itu, nak. Kalau misalnya dia mendapatkan masalah sahabat saya ini, saya siap kapan saja pun membantu dia. Antarkan ke sini kak, saya antar. Jadi sama halnya ya, saya juga membutuhkan dia, antar saya ke Lubuk Pakam, diantar juga, antar saya diantar juga. Jadi itulah yang disebut tadi, sahabat tak punya alasan apabila kita perlu, ya. Nah, jadi di sini tapi teman banyak alasan. Misalnya kalau teman tadi misalnya, kawan antara saya dulu bisa, oh saya lagi ke sini tidak bisa. Jadi sama seperti halnya dengan anak-anak ibu, ya. Jadi mungkin anak-anak ibu juga dapat merasakan, ya, dapat merasakan di dalam diri kalian itu siapa-siapa sajakah sahabat sejati kalian. Dapat kalian merasakan bagaimana perilaku sahabatmu itu buat kamu, bagaimana selama ini perbuatan sahabat kamu itu kepada kamu. Kamu dapat merasakan itu, merasakan kebaikan, sisi baiknya, sisi yang tidak baiknya, ya. Jadi ini keempat ini tadi bisa kalian rasakan dan bisa kalian hikmati di dalam kehidupan kalian masing-masing. Karena pada umumnya anak-anak ibu pasti mempunyai sahabat, ya. Ada sahabat sejati, ada yang tidak sejati, ya. Seperti yang dipaparkan di dalam perbedaan sahabat dan teman ini tadi, ya. Jadi inilah dia tempat poin tadi yang dijelaskan. Semoga bisa bermanfaat buat anak-anak ibu. Nah, kita lihat sikap yang baik dalam berteman. Ada beberapa poin di sini. Ada lagi tambahannya nanti, tapi untuk ini dulu. Nah, sikap yang baik dalam berteman itu ada 4 poin. Yang pertama katanya di sini sikap saling setia, ya. Sikap saling setia, percaya diri, dan begitu termasuk itu. Nah, sikap saling setia antara satu dengan yang lain. Jadi di sini kalau sikap yang saling setia katanya ini di antara anak-anak ibu mungkin ada yang ya, ada yang tidak setia sahabatnya, ada yang betul-betul setia, ya. Nah, jadi di sini bisa kita ambil seperti yang ibu paparkan tadi. Nah, sikap saling setia ini ya tentunya saja siap menerima apapun dari sahabatnya, ya. Nah, jadi yang kedua yaitu sikap yang baik dalam berteman, yaitu yang kedua sikap saling percaya, ya, tentu saja ya, ya. Misalnya antara kamu dengan teman kamu harus saling percaya antara satu dengan yang lain. Misalnya contoh saya buat, misalnya kan kamu meminjam barang dia, kamu percaya kalau barang yang kamu pinjamkan itu akan dikembalikannya. Misalnya kalau kamu tidak percaya, pasti enggak, kau nanti enggak kau balikkan lagi nanti pulpen ini, kau sering seperti itu. Berarti tidak ada unsur kepercayaan, kan begitu. Jadi sikap saling percaya diri ini juga sangat dipentingkan bagi persahabatan kita itu, berteman itu sangat dipentingkan, ya, antara satu dengan yang lain. Dan yang poin ketiga memiliki satu tujuan, ya. Nah, di sini maksudnya
satu tujuan ini itu dalam hal yang baik ya anakku ya, bukan yang tidak baik. Memiliki satu tujuan antara teman kamu dengan diri kamu itu ya dalam hal yang baik ya. Misalnya kamu melaksanakan kerja kelompok, misalnya kamu belajar dengan sama-sama, nah mencari kunci jawaban dengan sama-sama, mencari solusinya dengan sama-sama dalam hal belajar, itu termasuk adalah salah satu contoh memiliki satu tujuan dalam hal belajar ya. Nah, yang poin keempat, jujur dan tidak berbohong. Ini satu misalnya, jujur dan tidak berbohong. Kejujuran ini juga sangat diutamakan bagi peserta anak-anak ibu, karena kejujuran ini sangat bermotivasi bagi kehidupan kita masing-masing. Kalau kamu berteman dengan teman kamu itu tidak ada kejujuran, itu akan susah, maka pertemanan kamu itu akan hancur begitu saja. Yang sudah kamu bangun misalnya beberapa tahun kemudian, kalau tidak ada kejujuran dan suka berbohong, itu sangat tidak mendisiplinkan bagi kehidupan diri anak-anak ibu. Nah, ini termasuk juga kepada anak-anak ibu supaya jangan suka berbohong kepada orang lain, kepada orang tua, juga berbohong kepada diri sendiri, berbohong kepada guru. Karena sering terjadi misalnya di sekolah ini, nakku, kalian sering itu berbohong kepada kami gurumu. Nah, contoh misalnya kamu tadi permisi kepada ibu, permisi bu, saya izinkan kamu permisi karena sudah terlalu lama saya panggil, sakit tadi perutku, padahal tidak. Kamu bermain-main bola bersama temanmu di luar di lapangan. Nah, itu termasuk juga berbohong ya. Jadi istilahnya di rumah misalnya kamu berangkat dari rumah ke sekolah dan tidak sampai di sekolah kamu pergi. Nah, itu juga berbohong. Kamu ditanya orang tua, sekolah tadi kamu sekolah. Nah, jadi padahal tidak sampai di sekolah, itu juga berbohong. Banyak contoh-contoh yang tidak jujur ini atau berbohong ini aku. Tanpa ibu sebutkan, mungkin di antara anak-anak ibu sudah tahu apa-apa saja itu contoh-contoh dikatakan berbohong ya. Nah, jadi di sini diharapkan kepada anak-anak ibu supaya kita itu jujur dan tidak berbohong, baik kepada diri sendiri, baik kepada orang lain, baik pun kepada orang tua maupun kepada guru. Nah, ini sikap yang tidak baik dalam berteman. Ini tadi ya, sikap yang tidak baik dalam berteman yaitu egois. Egois ini sama dengan mementingkan diri sendiri ya. Dia yang dirinya menganggap selalu dirinya itu benar. Dirinya menganggap selalu dirinya itu yang paling baik ya. Dia menganggap diri orang lain itu tidak sempurna bagi kehidupan dirinya. Nah, jadi sikap yang tidak baik ini dalam berteman inilah dia ya, sehingga pertemanan antara satu dengan yang lain tidak ada ya, renggang jadinya. Jadi di sini sikap seperti ini adalah sikap yang tidak diharapkan oleh Tuhan Yesus, juga tidak diharapkan oleh bagi kita, baik pun bagi orang lain ya. Nah, jadi di sini kita berprinsip sebagai anak-anak ibu, nah ataupun sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, tidak boleh egois ya. Nah, yang kedua, poin yang kedua, sombong. Sombong ini sama dengan angkuh, nakku ya. Angkuh ya, sombong, angkuh. Istilahnya dia merasa dirinya itu yang paling hebat, dia merasa dirinya itu yang paling jago, dia merasa dirinya itu yang paling sempurna. Nah, ini adalah yang disebut sombong. Nah, di sini juga
ada sebagian anak-anak kita bersifat seperti itu, tapi ada juga tidak ya. Ini diharapkan oleh Tuhan ataupun kami juga para guru berharap ataupun orang lain, orang tua, jangan kamu bersifat sombong. Itu kalau saya rasa orang tua itu juga mengajarkan kalau kita itu tidak boleh sombong ya. Jadi di sikap sombong ini juga tidak diharapkan oleh Tuhan. Jadi haruslah kita bersikap baik terhadap orang lain. Ini ada istilah munafik. Poin yang ketiga, munafik. Munafik ini sama halnya seperti ini nakku. Lain di mulut, lain di hati. Perkataan di mulut, lain di hati. Istilahnya begini. Oh, kamu misalnya itu baik, itu setia, tapi di dalam hatimu kok kurang ajar kawanku ini. Jadi itu yang disebut munafik ya, lain di hati, lain di mulut. Jadi dia istilahnya memuji temannya karena dia di situ, ketika dia giliran di luar sana dia langsung si Syahnu itu tadi begini. Itu tidak boleh ya. Itu adalah perbuatan yang tidak baik, sehingga pertemanan itu antara satu dengan yang lain tidak bagus, bahkan retak jadinya ya. Jadi yang keempat itu berbohong. Berbohong ini sering terjadi di antara anak-anak ibu di sekolah ini nakku, yang suka berbohong. Contoh misalnya, ini contoh ya, saya tidak perlu tunjukkan siapa namanya. Contohnya misalnya nakku, misalnya kita sampai pada waktunya Natal di bulan Desember kemarinnya, uang Natal kita misalnya sebesar 20.000. Nah, tapi kamu minta kepada orang tua uang Natal itu sebesar 25.000. Nah, itu disebut adalah salah satu berbohong kan? Yang tadinya harga 20.000 uang Natal kita kamu minta 25.000. Itu adalah salah satu contoh berbohong. Itu tidak boleh. Misalnya lagi berbohong ini, misalnya kamu tadinya misalnya cepat pulang. Ini sering ini juga pernah terjadi ya. Kenapa kamu cepat pulang nakku? Kata orang tuanya. Oh mak, orang tua kawan kami disuruh memang cepat pulang karena mereka ada urusan yang buru-buru rapat begini-begini. Jadi kawannya lama pulang. Jadi kawan di mana? Oh kawan-kawan saya itu lagi dia mak jalan-jalan sama temannya. Padahal tidak, dia sengaja tadi pulang karena malas belajar di sekolah, dia pulang sendiri. Nah, itu adalah juga salah satu bohong. Jadi bohong itu juga adalah termasuk itu perbuatan yang tidak baik, baik itu kepada diri kita sendiri, kita membohongi diri kita sendiri lah jadinya tidak baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain ataupun orang tua, baik pun itu Tuhan Yesus sendiri. Nah, sikap yang baik dalam Alkitab. Nah, sekarang kita sampai pada sikap yang baik dalam Alkitab, yaitu ada berapa poin? 1, 2, 3, 4. Sikap yang pertama yaitu rendah hati seperti Daud. Dan sikap yang kedua mengasihi sahabat seperti diri sendiri. Dan sikap yang ketiga berani berkata jujur seperti Yonatan. Dan sikap yang keempat siap menerima risiko demi kebaikan dan kebenaran. Nah, yang baik Alkitab tadi ini sama yang tadi ya, sahabat sejati berorientasi pada orang yang dikasihi, rela berkorban demi sahabat baik suka maupun duka. Dan yang berikutnya mengasihi satu sama lain, dan yang berikutnya kesetiaan dan melindungi. Nah, kita lihat lagi. Oh, udah selesai anak ya. Inilah mungkin tadi peran teman bagi perkembanganku. Inilah tema yang kita ambil tadi dan kita sudah bahas secara bersama-sama. Semoga tema ini
bagi anak-anak ibu dapat berperan teman bagi perkembanganku. Semoga anak-anak ibu dapat menjadi lebih anak yang bermotivasi dalam kehidupan kalian masing-masing dan dapat mengembangkan diri kalian dengan sebaik mungkin. Nah, inilah materi pelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri materi pelajaran kita ini, kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih surgawi atas berkat dan anugerah-Mu sehingga kami telah dapat menyelesaikan pelajaran kami ini dengan baik. Yang tadi temanya itu telah teman bagi perkembanganku. Semoga kami mendapatkan teman yang baik, teman yang sejati, sahabat yang baik, sahabat sejati, dan dapat kami bertukar pikiran atau berkomunikasi antara satu dengan yang lain, saling membantu kebutuhan kami baik di dalam suka maupun duka, karena teman ini dan sahabat saya ini sangat bermanfaat bagi kehidupan saya dan dapat membangun motivasi kehidupan saya sehari-hari. Semoga di dalam materi pelajaran kami ini tadi Bapak dapat kami pahami, dapat kami ikuti, hayati, dan kami laksanakan dengan sebaik mungkin. Inilah doa kami Bapa, kami panjatkan kepadamu melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.